Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emrido dari kelompok 6. Di sini akan menjelaskan pengertian dan sejarah hukum asuransi syariah. Asuransi syariah dalam bahasa Arab disebut al-ta'min, dalam kurung penanggung disebut mu'ammin, tertanggung disebut mu'amman, lahu atau musta'min, yang mempunyai arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dari rasa takut. Dan Islamic insecure atau bahasa Inggris. Sedangkan asuransi syariah atau tafakul secara bahasa berasal dari kafala yakfulu kafalalatan, artinya menanggung. Menurut Al-Fanjari, asuransi syariah diartikan dengan tadamun takaful at-ta'min dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Menurut Germala Dewi, istilah yang sering digunakan dalam praktiknya atau lebih populer yang digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah istilah takaful. Istilah takaful pertama kali digunakan oleh Dar al-Mal al-Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam di Genewa yang berdiri pada tahun 1983. Selanjutnya, sejarah dan hukum. Yang pertama, lembaga asuransi syariah sebagaimana dikenal sekarang sebenarnya tidak dikenal pada masa awal Islam. Akibatnya, banyak literatur Islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat tidak dikenal di masa Islam. Akan tetapi dalam historitas Islam terdapat beberapa aktivitas dan kehidupan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengarah pada prinsip asuransi. Misalnya konsep tanggung jawab bersama yang disebut dengan sistem aqilah. Hukum asuransi syariah ada beberapa. Yang pertama, Al-Quran. Praktik asuransi syariah tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran. Tidak ada sebuah ayat yang secara nyata menjelaskan tentang praktik asuransi. Al-Quran hanya mengkomodasikan beberapa ayat Al-Quran yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerjasama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang diderita orang lain. Adapun dalam surah Al-Maidah, Allah SWT berfirman yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam sebuah kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi dan Amr bin Auf sebagaimana berikut, yang artinya perjanjian itu boleh bagi orang Islam kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan orang Islam itu wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka kemukakan kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuransian. Yang keempat, Fatwa DSN Nomor 21 DSN MUI Nomor 10 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Asrul Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Rido, yaitu bagian C, perbedaan asuransi dan konvensional. Perbedaan antara asuransi dan asuransi syariah adalah sistem yang diterapkannya. Asuransi syariah menggunakan sistem berdasarkan syariat Islam, sedangkan asuransi konvensional tidak. Pengertian asuransi syariah mengacu pada fatwa MUI. Dijelaskan bahwa asuransi syariah adalah usaha yang ditunjukkan untuk saling melindungi dan berbagi di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk, dengan pola pemberian pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan akad yang sesuai syariah.
Pengertian asuransi konvensional atau non-syariah. Definisi asuransi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha pengasuransian, yaitu asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, penanggung dan tertanggung, di mana pihak penanggung, pengelola asuransi, akan mengganti kerugian yang dialami oleh pihak tertanggung atau nasabah. 8 perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama, prinsip dasar asuransi yang digunakan. Salah satu perbedaan antara asuransi umum dan asuransi syariah memiliki prinsip sesuai syariat Islam. Yang kedua, akad atau perjanjian asuransi. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional yang kedua terletak pada akadnya. Yang ketiga, kepemilikan dan pengelolaan dana asuransi. Perbedaan asuransi konvensional dan syariah berikutnya, yaitu berkaitan dengan kepemilikan serta pengelolaan dana asuransi. Yang keempat, pengawasan dana asuransi. Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional yang keempat adalah pihak yang mengawasi aktivitas ini. Yang kelima, ketentuan untuk dana hangus. Selanjutnya, salah satu perbedaan antara asuransi umum dan asuransi syariah adalah ketentuan ketika dana hangus. Dan adapun yang keenam, surplus underwriting. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional yang keenam dapat dilihat dari sisi surplus underwriting. Dan yang ketujuh, sistem wakaf dan zakat. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional selanjutnya yaitu terletak pada sistem wakaf dan zakat. Dan adapun yang terakhir, pembayaran klaim polis asuransi. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional yang terakhir adalah pembayaran klaim polis asuransi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Asrul Hasibuan. Yang terakhir itu perkembangan bank asuransi syariah di Indonesia. Perkembangan industri asuransi syariah juga terjadi di Indonesia. Pertumbuhan asuransi syariah didukung oleh ketentuan regulasi yang menjamin kepastian hukum kegiatan asuransi syariah. Ketentuan hukum ada beberapa ketentuan atau pasal-pasal yang melindungi atau syarat-syaratnya berdirinya bank atau kantor asuransi syariah di Indonesia. Antara lain pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuransian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha peransuransian. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 422 garis miring KMK titik 06 2003 tanggal 30 September 2003 tentang penyelenggaraan usaha perasuransi dan perusahaan resuransi. Jadi ada beberapa undang-undang yang melindungi untuk terbentuk atau membuka kantor perasuransian di Indonesia. Modus operandi pendirian asuransi syariah Indonesia dilakukan melalui 4 bentuk. Pertama, pendirian baru kota. Kedua, konversi. Ketiga, pendirian kantor cabang. Dan terakhir, konversi kantor cabang. Jadi opsional lain atau pembayaran nilai tunai pertanggungan bagi petanggung atau pemegang polis yang tidak bersedia menjadi petanggung atau pemegang polis dari perusahaan asuransi dengan prinsip syariah, baik pendirian atau maupun konversi suatu perusahaan asuransi syariah dapat beroperasi apabila mendapatkan izin usaha dari Kementerian Keuangan. Jadi kita misalnya untuk bagi rekan-rekan itulah, mungkin kita nanti pada saat selesai kuliah mungkin kita ada yang ingin mendirikan kantor asuransi atau cabang asuransi bank asuransi syariah. Itulah kita harus minta izin dulu, mengeluarkan surat izinnya dulu. Sesuaikah dengan undang-undang? Apakah sesuai dengan undang-undang atau sesuai dengan apa yang telah ditentukan? Jadi kita itu mengurusnya itu harus langsung ke Kementerian Keuangan.
Jadi persyaratan ini sebagai halnya persyaratan dalam pembukaan kantor cabang konvensional. Ya, jadi itulah penjelasan dari makalah kami. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.